Salam saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita kembali diizinkan oleh Tuhan untuk mengusahakan dan memeliharakan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan oleh karena rahmat-Nya, karena kasih sayang dan kasih setia-Nya, kita diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati buah yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan juga buah pohon kehidupan sampai nanti akhirnya kita terlepas dari hukum Taurat. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Baik, kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut 1. Rut 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Rut dan Naomi. Ya. Tetapi kata Rut, janganlah di saat aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Puji Tuhan. Rut, intinya Rut tetap berpaut kepada Naomi. Rut tetap berpaut kepada Naomi karena ia memilih untuk tetap mengikuti mertuanya itu. Rut tetap berpaut kepada Naomi karena ia memilih untuk tetap mengikuti mertuanya, mengikuti Naomi mertuanya itu. Dalam hal mengikuti, kita perhatikan dulu Injil Matius pasal 16 ayat 24. Injil Matius pasal 16 ayat 24, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ya. setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya. Mengikut Tuhan berarti satu, menyangkal dirinya. Dua, memikul salibnya. Tiga, mengikut Tuhan. Ya, mengikut Tuhan berarti satu, menyangkal dirinya. Dua, memikul salibnya. Tiga, mengikut Tuhan. Ya. Tentang menyangkal dirinya artinya, ya, menyangkal diri artinya tidak mengakui kelebihan-kelebihan yang ada pada diri sendiri. Menyangkal dirinya artinya tidak mengakui kelebihan-kelebihan yang ada pada diri sendiri. Sama dengan tidak bermega. Sama dengan tidak bermega. Puji Tuhan. Sekalipun memiliki potensi, punya kelebihan-kelebihan dalam banyak perkara, namun tidak bermega. Itu yang disebut dengan menyangkal dirinya. Rasul Paulus diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga yang disebut juga Firdaus. Namun dalam hal itu dia tidak mau bermega. Pada saat dia diangkat ke tingkat yang ketiga, dia menerima penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang luar biasa dari Tuhan. Namun sekalipun demikian, ia tidak mau bermega. Amin saudaraku. Amin. Ia tidak mau bermega. Orang yang bermega atas kelebihan-kelebihan yang dia miliki, itu adalah perbuatan bodoh. Kalau seseorang bermega atas kelebihan-kelebihan yang dia miliki, itu adalah perbuatan bodoh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian memikul salibnya. Ya, memikul salibnya artinya memikul tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya, memikul salibnya artinya memikul tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Sejauh ini saya merasa terbeban dengan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan, yaitu untuk memberi makan minum kawanan domba, memperhatikan kawanan domba dalam kandang penggembalaan yang Tuhan percayakan. Haleluya. Kemudian juga Tuhan sudah mempercayakan kita banyak perkara. Tuhan sudah memberitahukan hal-hal yang lebih dalam.
tentang kerajaan surgawi, juga Tuhan memberikan karunia-karunia kepada kita. Semuanya itu harus kita beri, semuanya itu harus kita pikul di atas pundak kita masing-masing. Amin, saudaraku. Semuanya itu harus kita pikul di atas pundak kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Baik imam-imam yang melayani Tuhan sebagai seorang pemimpin pujian, bertanggung jawab di bidangnya. Sebagai seorang pemimpin pujian, pembaca firman, bertanggung jawab di bidangnya. Sebagai seorang singer, bertanggung jawab di bidangnya. Pemain musik, bertanggung jawab di bidangnya. Kolektan, bertanggung jawab di bidangnya. Bahkan perkara-perkara kecil apa saja yang dipercayakan oleh Tuhan, biarlah kiranya kita beri pertanggungjawaban kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab dalam perkara yang besar, sampai pada akhirnya turut dan masuk di dalam kebahagiaan Tuannya. Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua hamba-hamba Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan artinya menjadi terang dunia, menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Itulah sedikit tentang mengikut Tuhan. Lebih rinci tentang mengikut Tuhan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 38. Injil Matius 10 ayat 38. Ya, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya. Mengikut Tuhan berarti memikul salibnya. Kemudian sebaliknya, kalau tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagi Tuhan. Saya ulangi, mengikut Tuhan berarti memikul salibnya. Mengikut Tuhan berarti memikul salibnya. Berarti kalau tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagi Tuhan. Kalau tidak memikul tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan, berarti dia tidak layak untuk melayani Tuhan, sekalipun dia berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ukuran kelayakan itu bukan dilihat dari banyaknya korban yang dipersembahkan, tetapi diukur dari tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tanggung jawab saya sebagai seorang gembala untuk memberi makan minum domba-domba. Untuk memberi makan minum domba-domba itu tidak bisa diwakilkan. Tanggung jawab ini tidak bisa diwakilkan kepada sidang jemaat, tidak bisa diwakilkan kepada siapa-siapa, karena ini tanggung jawab. Kalau berkat boleh dibagi-bagi, tetapi tanggung jawab tidak bisa dibagi-bagi. Harus memikul tanggung jawab masing-masing. Amin, saudaraku. Haleluya. Itulah tugas pelayanan yang diselenggarakan. Tugas penyelenggaraan ini harus dipikul di atas pundak, tidak bisa diwakilkan oleh siapa-siapa. Jadi ukuran tanggung jawab bukan dilihat dari jumlah banyaknya korban, bukan dilihat dari banyaknya pengorbanan, tetapi dilihat dari tanggung jawabnya kepada Tuhan. Tadi saya sudah umpamakan, saya ini gembala, tugas saya memberi makan minum domba-domba. Itu tidak bisa diwakilkan kepada sidang jemaat, tidak bisa diwakilkan kepada siapa-siapa. Kalau berkat bisa dibagi-bagi. Kalau berkat bisa dibagi-bagi. Amin, saudara. Puji Tuhan. Maka Tuhan tentu mendambakan seorang imam yang mau bertanggung jawab di bidangnya. Haleluya. Supaya kita layak bagi Tuhan. Jadi ukuran kelayakan itu sekali lagi saya tandaskan, bukan dilihat dari jumlah pengorbanan, nilai, bukan dilihat dari jumlah atau banyaknya pengorbanan, tapi dilihat dari tanggung jawab, dilihat dari segala penyerahan diri kepada Tuhan. Haleluya. Kemudian Injil Lukas 14 ayat 25 sampai 26. Injil Lukas 14 ayat 25 sampai 26. Silakan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Iya.
Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Terus Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, ya, jikalau seorang datang kepadaku ya, dan ia tidak membenci bapaknya, tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak membenci ibunya, istrinya, tidak membenci istrinya, anak-anaknya, tidak membenci anak-anaknya, tidak saudara-saudaranya, membenci saudaranya, laki-laki atau saudara perempuan, laki-laki, saudara perempuan, terus bahkan nyawanya sendiri, ya, ia tidak dapat menjadi muridku. puji Tuhan. Haleluya. Salib yang harus dipikul ialah, ya, kalau kita perhatikan di sini, salib yang harus kita pikul ialah mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, supaya kita layak di hadapan Tuhan dan bahkan layak menjadi murid. Amin, saudaraku. Amin. Saya ulangi, salib yang harus dipikul ialah mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, supaya ia layak bagi Tuhan, bahkan layak menjadi murid. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Ya. ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Tuhan, ia tidak layak menjadi murid. Tidak layak menjadi murid artinya tidak layak mendapat pengajaran firman Tuhan. Ya, tidak layak menjadi murid artinya tidak layak menjadi murid artinya tidak layak mendapat pengajaran firman Tuhan. Haleluya. Saya menghimbau supaya kita jangan anggap enteng didikan Tuhan, kemudian jangan putus asa kalau kita ditegur oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Layak menjadi murid berarti layak untuk mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Sebab itu tidak boleh anggap enteng didikan, tidak boleh putus asa saat menerima didikan Tuhan. Kita butuh pengajaran firman Tuhan yang mendidik kehidupan kita, mengajar kita, menasihati kehidupan kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan, layak menjadi murid, layak melayani Tuhan, layak menjadi murid, menerima pengajaran firman Tuhan. Haleluya. Banyak sebetulnya kalau kita lihat ayat ini, kalau kita mengacu kepada ayat ini, banyak orang Kristen tidak layak untuk mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Karena dia tidak tahu cara mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan berarti menyangkal salib, menyangkal dirinya, memikul salib. Salib yang harus kita pikul berarti mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi bapak, ibu, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan lebih dari mengasihi nyawanya sendiri. Sehingga dengan demikian kita layak untuk menjadi murid, layak untuk mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Itulah keadaan atau kondisi rohani dari orang-orang yang mengikuti Tuhan. Itulah keadaan atau kondisi rohani dari orang-orang yang mengikuti Tuhan. Kemudian perkataan Rut pada Naomi. Kemudian perkataan Rut pada ayat 16, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Kemudian perkataan Rut pada ayat 16 kepada Naomi, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Akan diikuti, boleh kita baca lagi dulu. Rut pasal 1, kita baca aja. Lebih baik kita baca Rut 1 ayat 16, baca.
Tetapi kata Rut, Ya. janganlah desak aku meninggalkan engkau, Ya. dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ya. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Ya, sudah sampai di situ. Kemudian di perkataan Rut pada ayat 16 ini kepada Naomi mertuanya, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Kemudian perkataan ini akan diikuti dengan pengabdiannya. Ya, setelah dia berkata seperti itu, kemudian diikuti dengan pengabdiannya, yaitu satu, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Satu, dua, di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Tiga, bangsamulah bangsaku. Empat, Allahmulah Allahku. Lima, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Jadi perkataan Rut kepada Naomi, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Setelah itu diikuti dengan pengabdian. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kemudian diikuti dengan pengabdian Rut kepada Naomi, yaitu satu, kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dua, di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Tiga, bangsamulah bangsaku. Empat, Allahmulah Allahku. Lima, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Puji Tuhan. Saudaraku, keterangan 1 dan 2 itu berbicara tentang iman atau percaya. Kemudian keterangan 3 dan 4 itu berbicara tentang pengharapan. Keterangan yang kelima itu berbicara tentang kasih. Amin, saudaraku. Amin. Jadi di mana perkataan kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Ini berbicara tentang iman atau percaya. Kemudian bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. 3 dan 4 itu berbicara tentang pengharapan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian yang kelima, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Ini berbicara tentang kasih. Itulah keterangan dari 5 pengabdian. Ya, itulah keterangan 5 pengabdian daripada Rut kepada Naomi. Kita akan lihat satu persatu. Keterangan 1 dan 2 berbicara tentang iman atau percaya. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Baca. Saksi-saksi iman. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, Ya. dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terus, Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, Ya. sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Puji Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah titik 2. Strip pertama, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Strip yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ya, saya ulangi sekali lagi. Iman adalah titik 2. Strip pertama, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Strip yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin, saudaraku. Amin. Ya, intinya saudaraku, iman adalah dasar kita untuk berharap. Sehingga oleh iman, ya, saya ulangi dulu ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah titik 2. Strip pertama, dasar dari iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Strip yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan. Saudaraku, intinya adalah iman adalah dasar kita untuk berharap kepada Tuhan. Ya, dasar kita untuk berharap kepada Tuhan. Sehingga
Sebagaimana kita perhatikan pada ayat yang ketiga, pada ayat yang kedua, sehingga oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang bangsa Israel. Sehingga oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang bangsa Israel. Dengan kesaksian ini, bangsa Israel boleh berharap kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Saya ulangi lagi ya, iman adalah titik dua. Strip pertama, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Strip yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Intinya, iman adalah dasar kita untuk berharap. Sehingga kalau kita perhatikan pada ayat 2, oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang bangsa Israel. Sehingga nanti keturunan dari bangsa Israel boleh semakin berharap kepada Tuhan oleh kesaksian, oleh karena kesaksian dari nenek moyang bangsa Israel. Amin, saudaraku. Kemudian iman berarti percaya walau tidak melihat bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Paham maksud saya, saudaraku? Ya, jadi iman berarti percaya walaupun tidak melihat, walau tidak melihat bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Jadi apa yang kita lihat sekarang telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu iman, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, amin, saudaraku. Kemudian pertama-tama tadi iman dasar dari segala sesuatu, dasar kita untuk berharap. Itu sebabnya oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang bangsa Israel, sehingga keturunan mereka boleh berharap kepada Tuhan. Kemudian iman berarti percaya walaupun tidak melihat, sebagaimana bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang sekarang kita lihat ini telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu iman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. 1 Korintus 5 ayat yang ke-8. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi kami? 2 Korintus 5 berarti. Ya, 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, Ya. meskipun kami sadar Ya. bahwa selama kami mendiami tubuh ini, Ya. kami masih jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Selama kita tinggal di kemah ini, tubuh ini, kita masih jauh dari Tuhan. Terus, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, hidup karena iman atau percaya. Terus, bukan karena melihat, Terus, tetapi hati kami tabah. ya. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Hidup ini adalah hidup karena percaya, karena iman dan percaya, bukan karena melihat. Hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin, saudaraku. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, baca. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Terus, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, itu iman. Terus, melainkan yang tak kelihatan. Ya, itu iman. Kalau sasaran kita surga, itu iman. Terus, karena yang kelihatan adalah sementara. Kelihatan itu sementara. Terus, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang tak kelihatan itu kekal. Rasul Paulus tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, sehingga merelakan dirinya dalam dua hal. Sehingga ia merelakan dirinya dalam dua hal, yaitu satu, manusia batiniahnya dibaharui dari sehari ke sehari.
Rasul Paulus tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Sehingga ia merelakan dirinya dalam dua hal, yaitu satu, manusia batinianya dibaharui dari sehari ke sehari, titik. Resikonya titik dua, manusia lahirianya semakin merosot. Namun dalam hal ini Rasul Paulus tidak tawar hati. Puji Tuhan, ketika manusia batinnya itu dibaharui dari sehari ke sehari, maka manusia lahirianya akan semakin merosot. Namun dalam hal ini Rasul Paulus tidak tawar hati. Puji Tuhan. Yang kedua, rela menderita. Karena ia sadar di balik salib Tuhan menyatakan kemuliaannya yang kekal. Yang kedua, rela menderita karena ia sadar di balik salib Tuhan menyatakan kemuliaannya yang kekal. Dia menganggap penderitaan sesaat ini adalah penderitaan ringan, dan dia rela dalam hal itu demi kemuliaan yang kekal, demi kemuliaan, demi perkara yang tak kelihatan, kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Amin serdu. 2 Korintus 5 ayat 2, ayat 6, ayat 8. 2 Korintus 5, 2, 6, 8. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi, kemuliaan yang akan disediakan terus di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Terus maka oleh karena itu, mari kami senantiasa tabah. Terus meskipun kami sadar bahwa selama kami menjadi tubuh ini, kemah ini, terus kami masih jauh dari Tuhan. Ayat 8. Tetapi hati kami tabah. Terus dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Puji Tuhan. Pendeknya, memiliki iman harus disertai dengan hati yang senantiasa tabah. Pendeknya, memiliki iman senantiasa disertai dengan hati yang senantiasa tabah. Karena selama kita mendiami kemah atau tubuh ini, kita banyak menanggung penderitaan. Sebab itu Rasul Paulus lebih rindu untuk menetap diam bersama dengan Kristus, berada di dalam kemah yang abadi. Amin saudara. Puji Tuhan. Ini harus kita perhatikan. Jadi memiliki iman itu harus disertai dengan hati yang senantiasa tabah. Hati yang disertai dengan tabah. Alasan Rasul Paulus berkata seperti itu, selama ia mendiami kemah tubuh ini, dia banyak menanggung penderitaan. Sebetulnya dia ingin cepat-cepat beralih untuk berdiam bersama dengan Kristus di dalam kemah yang abadi. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi orang yang memiliki iman harus disertai dengan hati yang senantiasa tabah. Alasannya, selama mendiami tubuh ini, sebelum kita lepas dari kemah yang sementara ini, banyak menanggung penderitaan. Banyak. Jadi orang yang memiliki iman, orang yang beriman harus disertai dengan hati senantiasa tabah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan. Karena begitu hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ini dua sisi dari pribadi Rasul Paulus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah dua sisi hidup dari Rasul Paulus. Kemudian 22 sampai 24. Terus, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, hidup di dunia, terus itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja keras
sampai memberi buah. Terus Jadi mana yang harus kupilih? mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Terus Aku didesak dari dua pihak. aku didesak dari dua pihak, hidup dan mati. Terus Aku ingin pergi aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. di dalam kemah yang abadi. Terus Itu memang jauh lebih baik. ya, Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. iya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebetulnya Rasul Paulus didesak dari dua sisi, didesak dari dua pihak, antara hidup dan mati. Karena Rasul Paulus berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Sementara kalau mati adalah keuntungan, sebab dia akan meninggalkan kemah yang sementara, meninggalkan tubuh, meninggalkan penderitaan, dan menetap di kemah yang abadi bersama dengan Kristus. Dan ini sempat membuat Rasul Paulus kebingungan. Mana yang harus dia pilih? Hidup atau mati? Hidup. Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Nah, kalau dia hidup, berarti dia harus bekerja keras, dan orang lain harus mencicipi buah dari hasil kerja kerasnya. Nah, kalau dia mati, itu keuntungan, karena dia harus meninggalkan penderitaan ini dan tinggal bersama dengan Kristus di dalam kemah yang abadi. Itu keuntungan. Tetapi dua-duanya bagi Rasul Paulus itu adalah dua sisi ini sangat mendesak kehidupannya. Dia bingung dia harus pilih yang mana. Karena kalau hidup dia harus bekerja keras, dia harus melayani sungguh-sungguh. Orang lain menikmati hasil buahnya, hasil kerjanya. Tuhan mencicipi buah anggur yang manis. Dan kalau dia mati, dia untung. Sebab dia akan meninggalkan kemah yang sementara ini. Dia akan meninggalkan penderitaan dan bersama dengan Kristus di dalam kemah yang abadi. Dia bingung. Tetapi akhirnya kalau kita perhatikan, Rasul Paulus ini adalah orang yang lapang dada, memiliki jiwa besar. Dia lebih suka, dia pilihannya jatuh untuk hidup karena tanggung jawabnya, karena pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Dia bukan tipe yang egois. Amin, saudara. Dia bukan tipe yang egois. Tidak sedikit imam-imam, hamba-hamba Tuhan yang melayani dikuasai roh egosentris, lebih mementingkan pribadinya, lebih mementingkan golongannya daripada hajat orang banyak. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kiranya ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Mungkin ini sebuah teguran, atau mungkin ini nasihat. Saya berdoa kiranya teguran dan nasihat ini mendarah daging. Kiranya roh Tuhan memeteraikan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Boleh baca ayat 20. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dia bukan tipe yang egois. Dia terlalu peduli dengan sesamanya. Dia peduli dengan pelayanan. Dia peduli dengan ibadah salib. Dia peduli dengan pelayanan salib. Dia tidak mau melepaskan diri dari tanggung jawab.
yang Tuhan percayakan, sebetulnya seandainya dia memilih mati, sisi mati yang adalah keuntungan, tidak salah. Tetapi dia bukanlah tipe-tipe hamba Tuhan yang egois. Dia tipe hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Di hari-hari ini Tuhan sedang menanti imam-imam yang loyal kepada Tuhan, penuh dengan dedikasi dan mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak egois, tidak sibuk dengan ini dan itu, tidak sibuk tapi tidak karu-karuan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tuhan sedang menantikan hamba-hamba Tuhan seperti ini. Bagaimana dengan kehidupan kita di hari-hari terakhir ini? Puji Tuhan. Saya berdoa kiranya firman ini tidak berlalu. Saya berdoa kiranya Roh Tuhan memeteraikan firman ini dalam kehidupan kita masing-masing, menjadi roh kasih karunia. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Oh, sudah dibaca tadi? Kemudian sekarang jadi saya ulangi, pilihannya jatuh untuk memperhatikan sidang jemaat. Jadi iman itu harus disertai dengan hati yang tabah. Amin saudaraku. Jadi kesimpulannya, memiliki iman harus disertai dengan iman yang tabah, berlapang dada, berjiwa besar, tidak berjiwa kerdil. Puji Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, terus berdirilah teguh. Ya, hai saudara-saudara kekasih, keluarga Betania, berdirilah teguh, terus jangan goyah. Ya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Dalam menghadapi segala persoalan, harus bertahan dengan iman yang teguh, jangan goyah. Sebab jerih payah dalam pelayanan, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini tidak akan sia-sia. Berdirilah teguh dengan iman yang teguh, jangan goyah. Sebab persekutuan kita, ibadah kita, pelayanan kita yang besar dan banyak itu tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan hitung segala air mata ditampung dalam firman. Sengsara juga dihitung-hitung. Sengsara dihitung-hitung oleh Tuhan. Puji Tuhan. Rasul Paulus, dia rela menderita sebab dia anggap penderitaan sementara adalah penderitaan ringan. Dia lebih memilih perkara yang tak kelihatan. Sebab itu dia rela menderita untuk sementara. Dan dia anggap penderitaan yang sementara itu adalah penderitaan ringan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan disediakan oleh Tuhan. Biarlah kita tetap berdiri dengan iman yang teguh, jangan goyah. Sekalipun banyak desakan, ujian silih berganti. Sebab persekutuan kita dengan Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan ini tidak sia-sia. Sengsara dihitung-hitung, air mata ditampung dalam firman. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi jangan ada di antara kita yang merasa telah banyak berkorban, merasa sudah banyak berkorban. Jangan. Orang yang memiliki iman harus disertai dengan hati yang tabah, legowo, lapang dada, berjiwa besar, tidak berjiwa kerdil. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia, percaya saja. Saya tidak pungkiri
bahwa begitu banyak biaya persembahan untuk ibadah dan pelayanan dalam kantor penggembalaan ini. Saya tidak pungkiri begitu banyak. Setelah biaya untuk ini, datang lagi biaya untuk itu, dan silih berganti. Saya tidak pungkiri itu. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, saya berpesan, berdirilah teguh dengan iman yang teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam ibadah salib, pelayanan salib. Persekutuan kita tidak sia-sia. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Amin. Banyak biaya yang harus kita keluarkan. Saya tahu itu, saya tidak pungkiri. Tetaplah berdiri dengan iman yang teguh, ya. Jangan goyah, ya. Amin. Puji Tuhan. Itu penderitaan ringan dan sifatnya sementara, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan disediakan oleh Tuhan nanti, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, kesimpulannya, Rut memiliki iman yang teguh, tidak mudah goyah oleh perkara apapun, karena Rut tidak menggunakan perasaan manusia daging dalam mengikuti Tuhan. Rut tidak mengikuti perasaan manusia daging. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 61. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan ayat 61, silakan. Hal mengikuti Yesus. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Dia mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Terus Yesus berkata kepadanya, ya. "Serigala mempunyai liang, Ya. dan burung mempunyai sarang, Terus tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." 59. Lalu dia berkata kepada seorang lain, Ya. "Ikutlah aku." Ya. Tetapi orang itu berkata, Ya. "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Terus Tetapi Yesus berkata kepadanya, ya. "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, Ya. tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Terus Dan seorang lain lagi berkata, ya. "Aku akan mengikut engkau Tuhan, Ya. tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Puji Tuhan. Hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi tidak layak mengikuti Tuhan ada 3. Hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi tidak layak mengikuti Tuhan ada 3. Yang pertama, tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Yang pertama, tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Yesus berkata kepada murid-murid, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Akibat tidak menempatkan Kristus sebagai kepala, akibat resiko jika tubuh tanpa kepala. Strip pertama, tubuh menjadi liangnya serigala. Strip yang pertama, tubuh menjadi liangnya serigala, artinya dikuasai oleh roh-roh jahat. Artinya dikuasai oleh roh-roh jahat. Haleluya. Serigala menunjuk roh-roh jahat. Serigala menunjuk roh-roh jahat. Pekerjaan serigala, pekerjaan dari serigala, menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, sesuai dengan Injil Yohanes pasal yang ke-10. Pekerjaan dari serigala, menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba. Puji Tuhan. Haleluya. Strip yang kedua. Strip yang kedua. Kalau tubuh tanpa kepala, tubuh tanpa kepala, akibatnya strip yang kedua menjadi sarangnya burung. Menjadi sarangnya burung, artinya dikuasai oleh roh-roh najis.
artinya dikuasai oleh roh-roh najis. Pekerjaan dari roh-roh najis, titik 2. Pekerjaan dari roh-roh najis, titik 2. Menghambat pembangunan tubuh Kristus atau menghambat terbentuknya tubuh mempelai. Sesuai dengan Wahyu pasal 19, di situ ada 2 jenis pesta. Pesta nikah anak domba dan pesta burung-burung. Di dalam Wahyu pasal 19 itu ada 2 jenis pesta nikah. Yang pertama, pesta nikah anak domba. Yang kedua, pesta burung-burung. Pesta burung-burung dikuasai oleh roh najis. Jadi oleh karena roh najis inilah, pekerjaan dari roh najis ini adalah menghambat pembangunan tubuh Kristus atau menghambat terbentuknya tubuh mempelai. Kalau tidak menjadi tubuh mempelai, berarti menjadi tubuh Babel, dikuasai oleh roh najis. Itu yang disebut pesta burung-burung. Kita mau milih yang mana? Mau masuk di dalam pesta nikah anak domba, berarti harus memberi diri dibentuk oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Tetapi sebaliknya, kalau berada dalam pesta burung-burung, hidupnya dikuasai dengan roh najis. Baik tubuh, jiwa, dan rohnya dikuasai oleh roh najis. Puji Tuhan. Nah, inilah yang menghambat pembangunan tubuh Kristus, menghambat terbentuknya tubuh mempelai. Itu roh najis. Puji Tuhan, sejauh ini kita sudah digembalakan oleh pengajaran mempelai, dan biarlah kita senantiasa mengikuti geraknya pengajaran mempelai kemana saja kita dibawa. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kalau kita digembalakan oleh pengajaran mempelai, maka domba-domba akan menemukan padang rumputnya, baik waktu masuk maupun waktu keluar, di dalam dan di luar. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Nah, saya rindu supaya kita perhatikan itu. Yang kedua, tadi hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi tidak layak mengikuti Tuhan, ya. Yang kedua, minta izin menguburkan ayahnya. Dalam kurung, menguburkan orang mati. Yang kedua, minta izin menguburkan ayahnya. Dalam kurung, menguburkan orang mati. Puji Tuhan. Haleluya. Yang benar adalah Yesus berkata, biarlah orang mati mengubur orang mati. Kalau sudah melayani Tuhan, imam-imam yang sudah melayani Tuhan, imam-imam yang melayani Tuhan tidak boleh menjamah mayat. Baik itu mayat ayahnya, baik itu mayat ibunya, baik itu mayat saudaranya, supaya kedua tangannya tidak menjadi najis di hadapan Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar. Biarlah orang mati mengubur orang mati. Tidak ada sangkut pautnya antara orang yang hidup dengan orang mati. Orang mati berurusan dengan orang mati. Dan orang yang melayani Tuhan tidak boleh menjamah apa yang mayat bapaknya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan. Tidak boleh. Perbuatannya tidak boleh sama. Perbuatannya tidak boleh sama dengan tabiat bapaknya, tabiat ibunya, tabiat saudara laki-laki, tabiat saudara perempuan, tabiat sanak dan keluarganya, supaya ia tidak menjadi najis di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Biarlah orang mati mengubur orang mati. Amin, saudaraku. Lihat, tidak ada urusannya orang yang mati dengan orang yang hidup, tidak ada urusannya. Roma 8.
Roma 8 ayat 5 sampai 7. Mari kita memikirkan pelayanan ini ke depannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Pikirkan jauh ke depan. Jangan berpikir pendek. Jangan mudah jatuh dosa oleh dosa najis dan dosa jahat ya. Amin, saudaraku. Pikirkan jauh ke depan. Kiranya kita menjadi 7 mata Allah, 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Titik, tanamkan itu di dahi masing-masing. Haleluya. Roma 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Hidup oleh roh. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging, Iya. memikirkan hal-hal yang dari daging. Iya. Terus Mereka yang hidup menurut roh, iya, yang melayani terus memikirkan hal-hal yang dari roh. memikirkan pelayanan terus. Karena keinginan daging adalah mau, Iya. tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Iya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Iya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ia tidak akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Ia tidak akan memikirkan perkara-perkara di atas perkara rohani. Ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Itu orang mati. Kenapa berurusan dengan orang mati? Tidak perlu. Biarlah orang mati mengubur orang mati. Dia tidak akan pernah memikirkan hal-hal yang dari ruh. Dia tidak pernah memikirkan ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada dalamnya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kemudian ayat yang ke-6, baca. Karena keinginan daging adalah mau, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus, Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Iya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. orang yang hidup menurut daging, dia tidak takluk kepada hukum Allah. Orang mati tidak takluk kepada hukum Allah. Orang mati itu selalu menjadi seteru Allah karena dia tidak takluk kepada hukum Allah. Daging itu mati, roh yang menghidupkan. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Pendeknya, orang yang hidup, orang mati tidak layak di hadapan Tuhan. Orang mati tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak layak dan tidak berkenan. Biarlah orang mati mengubur orang mati. Tidak ada urusannya orang mati dengan orang yang hidup. Tidak ada urusannya. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. So, itu kalau kita perhatikan dalam bilangan dan imamat, seorang nasir Allah tidak boleh menjamak apa yang najis. Kemudian dalam bilangan, yang sudah melayani Tuhan tidak boleh keluar dari tempat kudus, supaya dia jangan melanggar kekudusan Allahnya. Sebab minyak urapan ada di atas kepalanya. Itu yang menandakan bahwa dia adalah seorang imam. Maka dia pun tidak boleh memegang mayat ayahnya, mayat ibunya. Untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan orang mati, tidak usah berpermisi, tidak usah minta izin. Lakukan saja kehendak sendiri. Jangan dulu tersinggung. Lakukan saja. Tidak usah minta izin. Kalau memang itu yang menjadi keinginan saudara. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Jangan seolah-olah kita seorang rohani dengar-dengaran kepada Bapak rohani minta izin untuk urusan yang orang mati. Tidak benar seperti itu. Semakin hari kita harus semakin dewasa.
Karena semakin hari kita semakin banyak dituntut oleh firman Tuhan. Dan kita sudah menikmati roh kasih karunia itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian yang ketiga, minta izin untuk pamitan kepada keluarga. Yang ketiga, minta izin untuk pamitan kepada keluarga. Boleh dulu kita baca ayat ini, tidak usah ditulis lagi ya. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke 60 dulu, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Orang yang tidak ada sangkut pautnya orang mati dengan orang yang hidup. Daging itu mati, roh yang memberi hidup. Terus, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Itu tugas seorang imam. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kita dipanggil, kita ditebus oleh darah yang mahal. Kemudian tugas kita selanjutnya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, untuk membawa salib di mana saja kita berada. Salib harus kita pikul dan itu harus dinyatakan dimanapun kita berada. Itu tugas seorang imam. Kemudian yang ketiga, minta izin untuk pamitan kepada keluarga. Boleh baca yang satu. Dan seorang lain lagi berkata, Ya. Aku akan mengikut engkau, Tuhan. Ya. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Yang ketiga, minta izin untuk pamitan kepada keluarga. Ini lucu, melayani tapi permisi kepada keluarga. Dia minta izin kepada Tuhan Yesus sebab dia mau pamitan kepada keluarganya. Kan ini sesuatu yang lucu. Sebetulnya kalau orang Kristen mengerti firman, mengerti kebenaran, maka benarlah apa yang diperbuat oleh Hana. Setelah dia bernasar kepada Tuhan, apabila dikaruniakan seorang anak, maka dia akan persembahkan kepada Tuhan. Dan dia persembahkan. Setelah Tuhan mengaruniakan anak kepada dia, dia persembahkan. Itulah Samuel. Dari sejak kecil dia sudah membuat baju efod bagi Samuel. Dia sudah mengerti tentang baju efod, jubah yang maha indah. Jadi sangat lucu sekali rasanya kalau seseorang minta izin untuk pamitan kepada keluarga, sangat lucu rasanya. Hari-hari minta izin supaya pamitan pulang keluarga, pulang kampung. Akhirnya tidak ikut 3 macam ibadah pokok, kan sangat lucu rasanya. Seharusnya kalau sudah mengerti, seorang orang tua sudah mengerti firman, dia tidak perlu menuntut supaya pamitan. Terlalu lucu rasanya. Kita ini pamitan kepada Tuhan, bukan permisi kepada manusia. Kita melayani sudah diizinkan Tuhan. Tidak perlu takut melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini harus pelajaran bagimu, bagi kita semua. Ya. Puji Tuhan. Dikit-dikit minta izin. Pamitan dulu sama bapak saya. Harus ke Sirona. Tidak mengerti kebenaran. Puji Tuhan. Amin ya. Amin.
Baik. Supaya kita bisa melihat bahwa ini adalah suatu kekeliruan, dan oleh karena kekeliruan itu ialah kita merasa malu sedikit. Sebab itu kita baca Injil Lukas pasal 14. Ayat 25 sampai 26. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Iya, nggak usah pamitan, minta izin kepada Tuhan untuk pamitan keluarga, kesalahan yang besar. Terus pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Mengikuti Yesus. Terus sambil berpaling dia berkata kepada lalu mereka, Yesus berkata kepada orang yang mengikuti. Terus jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak benci ibunya, tidak benci istrinya, tidak benci anak-anaknya, tidak benci saudara laki-laki, saudara perempuan, terus bahkan nyawanya tidak sendiri, benci terhadap hatinya, nyawanya, terus ia tidak dapat menjadi muridku. Tidak layak untuk mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Perhatikan ya, saudaraku. Kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya, maka ia tidak layak untuk mengikuti Tuhan, tidak layak untuk disebut menjadi murid, tidak layak untuk mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Dan orang kalau tidak mendapat pengajaran firman, orang semacam ini tidak mengerti tentang kebenaran dan tidak mengerti tentang dengar-dengaran. Yang dia tahu adalah kebenaran diri sendiri. Dan inilah yang mengacaukan hidupnya. Inilah yang mengacaukan ibadah dan pelayanan. Semuanya jadi kacau. Biarlah kiranya kita diluruskan oleh firman. Jangan diluruskan oleh pemikiran masing-masing, perasaan masing-masing. Itu sebabnya di atas tadi saya sudah sampaikan bahwa Ruth mengikuti dengan pengikutan iman yang teguh, tidak goyah. Dia tidak mengikuti Naomi dengan menggunakan perasaan manusia daging. Kalau dia menggunakan logika manusia, perasaan manusia daging, maka yang benar manusia daging, bukan Tuhan. Maka firman yang disampaikan itu hanyalah sebuah pengisi di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Itu hanya sebuah seremonial, bukan suatu ketetapan untuk meneguhkan hati kita. Dan menyedihkan sekali kalau anak Tuhan mengabaikan kebenaran seperti ini. Sudah tahu yang baik, tetapi dia lakukan yang tidak baik. Sudah tahu ajaran yang benar, tetapi diabaikan ajaran yang benar. Hanya untuk melolos, lebih mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan. Bahkan dia lebih mengasihi nyawanya daripada mengasihi Tuhan. Ini pengikutan yang sangat menyedihkan. Puji Tuhan. Biarlah di hari-hari ini kita mengerti kita ini sedang mengikuti Tuhan apa tidak. Kita harus mengerti mengikuti Tuhan menggunakan perasaan manusia daging, menggunakan logika pemikiran manusia daging atau tidak. Puji Tuhan. Dapat dipahami seperti itu. Lukas 9 ayat 26.
Lukas 9 ayat 62 maksud saya, bukan 26. Lukas 9 ayat 62, dibalik ya. Lukas 9 ayat 62, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi Yesus berkata, Ya. setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang. Boleh baca dulu ayat 60. Boleh lagi baca semuanya. Baca ayat 58 sampai dengan ayat 62, baca. Hal mengikut Yesus. Ya. Yesus berkata kepadanya, Ya. serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini yang penghalang yang pertama untuk mengikuti Tuhan, tidak menempatkan Kristus sebagai kepala, tubuh tanpa kepala. Ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, Ya. ikutlah aku. Ya. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Penghalang yang kedua, minta izin untuk mengubur bapaknya, menjamah apa yang najis, menjamah mayat. Ayat 60 terus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ya. biarlah orang mati menguburkan orang mati, Ya. tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Itu yang benar. Penghalang yang ketiga. Dan seorang lain lagi berkata, Ya. aku akan mengikut engkau Tuhan, Ya. tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Pamitan kepada keluarga. Sekarang ayat 62. Tetapi Yesus berkata, Ya. setiap orang yang siap untuk membajak Setiap tetapi orang menoleh ke belakang, yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang, terus tidak layak untuk kerajaan Allah. mengikut Tuhan berarti menyangkal diri, memikul salib. Tidak boleh menoleh ke belakang. Dan orang yang melayani Tuhan tetapi masih menoleh ke belakang, yaitu satu, tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Dua, minta izin untuk menguburkan ayahnya. Tiga, minta izin untuk pamitan kepada keluarganya. Tidak layak untuk melayani Tuhan. Hamba Tuhan itu persis seperti lembu, bertugas untuk membaca di ladang, bertugas untuk membaca. Itu saja. Lalu digunakan sebagai korban dan persembahan. Dagingnya dapat dinikmati, potongan daging yang dipersembahkan itu dapat dinikmati. Kemudian kulitnya juga bisa dinikmati. Itu dijadikan alat musik. Itu tugas, itulah seorang hamba untuk membaca. Jadi seorang hamba Tuhan yang harusnya membaca tidak layak menoleh ke belakang. Hidupnya harus berarti di hadapan Tuhan. Hidupnya harus berguna di hadapan Tuhan. Masih menoleh ke belakang, melihat selalu menoleh ke belakang dan kembali kepada tabiat masa lalu, tidak layak untuk melayani Tuhan. Tidak layak untuk membaca. Hati ini harus digarap, harus dibaca. Tapi kalau dia layak, seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, kepadanya dikaruniakan roh Tuhan dengan limpah. Tuhan sendiri yang mengatakannya. Roh Tuhan akan mengaruniakan rohnya dengan limpah. Nah, itu kan berbicara pemakaian. Jadi kalau menoleh ke belakang, itu tidak layak dan tidak dipakai oleh Tuhan. Tidak dipakai karena tidak layak. Dan kalau masih tetap ada di tengah ibadah dan pelayanan, itu karena keinginan sendiri, bukan keinginan Tuhan. Kalau keinginan Tuhan pasti ada damai sejahtera. Anda saudara, puji Tuhan. Kiranya dapat memahaminya dengan baik. Nah, Injil Lukas 9 ayat 23. Barulah kita membaca Injil Lukas 9 ayat 23. Boleh baca ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 23. Katanya kepada mereka semua,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi mengikut Tuhan berarti menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Setiap hari. Setiap hari artinya setiap hari berarti salib itu sudah mendarah daging. Bahkan sudah menjadi tabiat. Kalau salib sudah mendarah daging, bahkan salib sudah menjadi tabiat, ketika seseorang lepas dari salib, dia akan malu sendiri. Dia akan tertuduh sendiri. Kalau salib sudah menjadi mendarah daging, kalau salib sudah menjadi tabiat, ketika dia lepas dari salib, dia tertuduh. Ketika dia lepas dari salib, dia malu sendiri. Sekalipun tidak ada yang menuduh, sekalipun tidak ada yang mempersalahkan. Itu loh kalau salib sudah mendarah daging. Kalau salib sudah menjadi tabiat, beda dengan orang bebal. Tidak tertuduh dan tidak merasa salah, sehingga kebal dengan masa lalu, kebal dengan yang di belakang. Tapi yang benar mengikut Tuhan harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Apa arti setiap hari? Setiap hari artinya salib itu sudah mendarah daging, bahkan sudah menjadi tabiat. Ketika dia lepas sedikit saja dari salib, dia merasa tertuduh. Ketika lepas dari salib sedikit saja, dia merasa malu saja. Malu walaupun tidak ada mempermalukan. Nah itu loh enaknya, kalau kita sudah sampai kepada pemahaman ini. Kalau seseorang bersalah tapi tidak merasa malu, perlu dipertanyakan. Pelayanan orang seperti ini perlu dikoreksi. Paham saudaraku? Paham saudaraku? Sudah salah tapi tidak tertuduh, sudah salah tidak merasa malu. Hati, pikiran dan perasaannya sudah dikuasai karena tidak tertuduh, tidak malu. Perlu dikoreksi dulu pelayanannya, perlu dulu. Jangan sampai kita seperti orang bebal. Anda saudaraku, seperti kuda-kuda yang berbaju cirah, berwarna merah api belerang, menjadi dosa, menjadi kekebalan untuk mengalahkan kebenaran. Dosa sebab baju cirah seperti ini hanya tidak bisa ditembusi dengan senjata api selain kuasa Tuhan. Biarlah iman itu disertai dengan hati yang tabah. Saya berdoa kepada Tuhan, biarlah iman saya disertai dengan hati yang tabah Tuhan. Setelah yang sesuatu masalah ini sesuatu yang lain lagi, itu doa saya. Jangan sampai nanti sama-sama ngambek, malu kita buat Tuhan malu. Doakan saya ya. Amin. Doakan. Tetap berdiri dengan iman yang teguh tidak goyah, disertai dengan hati yang tabah. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian Roma pasal 9 ayat-ayat terakhir. Roma 9 ayat 30 sampai 33. Roma 9 ayat 30 sampai 33. Baca. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Iya, perhatikan ya. Terus jika demikian, ya, apakah yang hendak kita katakan? Lalu apa yang kita katakan? Terus ini ya, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran, bangsa kafir dulu adalah bangsa Moab, bangsa kafir, terus telah beroleh kebenaran. Akhirnya beroleh kebenaran, terus yaitu kebenaran karena iman. Itulah yang disebut kebenaran karena iman.
bukan karena hukum Taurat. Terus, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Terus mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, terus tetapi karena perbuatan, mengandalkan kemampuan, bermegah atas diri sendiri. Terus mereka tersandung pada batu sandungan. Tersandung akhirnya orang yang suka bermegah tersandung terhadap berita salib. Mencak-mencak, panas hati. Kalau ada maunya berkorban, kalau disucikan kenajisannya tidak mau berkorban lagi. Tersandung sudah. Tidak sampai kepada kebenaran iman. Seperti yang dimiliki oleh Ruth. Terus seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepada iman percaya tidak akan dipermalukan. Kalau kita berdiri dengan teguh, dengan iman yang teguh tidak goyah, itulah yang disebut kebenaran karena iman, bukan karena mengandalkan kekuatan, bukan karena hukum Taurat. Orang yang percaya, orang yang memiliki iman dan percaya seperti ini tidak akan dipermalukan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Bangsa Israel tersandung terhadap berita salib, sehingga mereka tidak sampai kepada kebenaran iman itu. Mereka hanya mengejar kebenaran karena kemampuan, karena kekuatan, sehingga tidak sampai kepada kebenaran iman itu. Mereka tersandung terhadap berita salib, padahal itu sumbernya kebenaran iman. Tersandung terhadap berita salib. Kejahatan dikoreksi, tersandung. Kenajisan dikoreksi, tersandung. Buktinya apa? Tidak lagi berkorban, tapi untuk sesuatu yang kalau ketika ada maunya, karena kejahatan kenajisan dia banyak berkorban. Dan Tuhan tahu hati yang seperti ini. Bukan Tuhan tidak tahu, tapi tidak perlu untuk diungkapkan, perlu untuk dikoreksi, perlu untuk berubah. Bagaimana kita harus berbuat di hadapan Tuhan? Apakah perbuatan sesuai dengan kebenaran iman, atau perbuatan menurut kebenaran sendiri seperti hukum Taurat? Bangsa Israel di bawah hukum Taurat, sehingga ketika berita salib disampaikan tersandung. Berita penyucian disampaikan tersandung, sehingga tidak mau lagi berkorban, tidak mau lagi bercerita, tidak mau lagi beri waktu, tidak pusing lagi dengan pelayanan. Begitu munafiknya kehidupan semacam ini. Tapi orang yang memiliki kebenaran karena iman, mempercayakan hidupnya kepada berita salib, tidak akan dipermalukan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Roma 10 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena kitab suci berkata, ini firman Tuhan. Terus barang siapa yang percaya kepada Dia, percaya kepada Tuhan, kepada salib Kristus, terus tidak dipermalukan. Barang siapa percaya, beriman kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Amin, saudaraku. Tidak akan dipermalukan. Itu bagaikan rumah yang didirikan di atas batu. Sekalipun hujan turun, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh karena didirikan di atas batu. Itulah korban Kristus. Tidak dipermalukan. Sebab itu apa yang sudah kita miliki, jangan biarkan difitnah oleh orang lain. Barang siapa yang percaya, ini iman, kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Bangsa kafir dengan Yahudi tidak ada. Terus, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. iya, Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. tidak ada perbedaan antara Yahudi dengan kafir, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, baik Yahudi baik bangsa kafir. Rut dibenarkan oleh karena iman. Ini kemurahan Tuhan. Tidak ada perbedaan antara Yahudi dan kafir, Moab. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.